Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi saluha syar'uhu li jami'il masail wan nawazil. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyil ladzi tanazzaha 'anir radha'il wa 'ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihil mahdiyyin al-afadil wa ba'du. فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. فكيف حالكن أيتها الطالبات الصالحات القانتات؟ ما شاء الله. نعم. إن شاء الله في هذا اليوم يوم الخميس يوم ترفع فيه الأعمال. Pada hari yang diberkahi ini, yaitu hari Kamis, hari diangkatnya amalan-amalan kita. Insya Allah kita akan menjelaskan al-qawaid al-arba' matan al-qawaid al-arba' minal bidayah ila nihayah. Ustazah akan memberikan kesimpulan dari penjelasan kita sebelumnya, qawaid dari matan qawaid arba' dari yang pertama sampai yang terakhir. Insyaallah Ustazah akan simpulkan secara ringkas ya. Semoga antunna bisa memahami apa yang telah kita ambil dari mutun qawaid arba' karena itu sangat penting. Ini masih dasarnya, dan jika dasarnya dan pondasinya sudah kuat, insya Allah selanjutnya akan mudah bagi kita. Baik. Nabda dirasatana li hadzal yaum bismillah. Sudah harap antunna masih semangat dalam menyimak materi apa yang kita akan sampaikan pada jam terakhir tersebut. Semoga jam terakhir ini jam seperti jam pertama ya. Jam pertama biasanya semangat ya. Terkadang setelah sarapan jadi lesu, ngantuk ya, bukan semangat tapi. Ustazah berharap karena ini jam terakhir, setelahnya antunna bisa beristirahat. Semoga jam terakhir ini bukan semangat terakhir juga, melainkan semangat pertama, 45 ya. Pada pertemuan saat ini kita akan membahas al-khulasah, yaitu kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya dari matan qawaid arba'. Sudah peringatkan sekali lagi pentingnya bagi kita semua untuk mempelajari tauhid tersebut. Kenapa? Coba Ustazah tanyakan. Semua nabi diutus untuk apa? Apa tujuan diutusnya para nabi? Untuk menyampaikan tauhid. Semua nabi tujuannya sama, yaitu apa? Menyampaikan tauhid. Itulah tujuan diutusnya para nabi, dan itu merupakan tujuan yang paling utama, yang paling besar, yang paling agung, yang paling berat. Sehingga begitulah pentingnya kita mempelajari tauhid tersebut. Tauhid itu merupakan pondasi bagi agama seseorang. Tiang. Jika pondasinya saja tidak ada, bagaimana dengan perbuatan-perbuatannya? Bagaimana dengan amalannya setiap hari? Jika suatu amalan saja tidak dilandasi dengan tauhid, maka sungguh amalan tersebut tidak ada gunanya. Seperti sebuah rumah. Coba antunna bayangkan. Tauhid itu bagaikan tiang, pondasi bagi rumah.
bagi sebuah bangunan. Jika saja bangunan tersebut tidak ada pondasinya, maka sungguh bangunan tersebut tidak akan kokoh. Sungguh bangunan tersebut akan runtuh. Begitulah umpama tauhid bagi amalan-amalan seorang hamba. Jika tauhidnya saja belum benar, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya? Baik, nabda. Bismillah. Nah, kemarin mengerti ya sampai di sini ya. Nah, itulah pentingnya kita belajar tauhid ya. Jangan menyepelekan walaupun ini masih dasar, tapi banyak dari kita yang walaupun sudah mengetahui dasar tersebut tidak menerapkannya. Hanya sepele saja, sebatas pengetahuan. Seperti apa kita mengetahui keberadaan Allah, namun banyak dari kita yang tidak peduli, padahal Allah itu maha melihat, namun banyak dari kita yang melakukan kemaksiatan tatkala kita sendiri. Sahih atau betul? Betul. Nah, yang pertama, al-qa'idatul ula iqrarul musyrikin bi tauhidir rububiyah. Nah, sekarang pembahasan kita orang musyrik, faham ya bedanya antara orang musyrik dengan orang kafir. Nah, kalau orang musyrik itu yaitu mereka yang menyekutukan Allah, yang menyembah dua atau bahkan lebih dari dua Tuhan. Itulah orang musyrik. Sedangkan orang kafir, dia tidak menyekutukan Allah. Nah, itulah bedanya orang musyrik dengan orang kafir. Baik. Yang pertama, iqrarul musyrikin bi tauhidir rububiyah. Orang musyrik itu, mereka itu ngaku kalau Allah itu yang menciptakan mereka, yang memberi mereka rezeki, yang mengatur alam semesta. Mereka itu mengakui hal tersebut. Namun, di balik pengakuan tersebut, yang hanya mengaku keberadaan Allah saja tidak cukup. Yang hanya mengakui bahwasanya Allah yang memberikan rezeki itu saja tidak cukup. Syarat sempurnanya tauhid seorang itu yaitu apa? Mengakui. Yang pertama, mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, dan seterusnya. Yang kedua, setelah kita mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, yang memberikan kita rezeki dan segala-segalanya, apa yang terjadi? Yaitu kita menyembah Allah tentunya. Karena rasa syukur kita bahwasanya Allah memberikan kita nikmat sehat, memberikan kita rezeki dan segala-segalanya. Kita mensyukuri hal tersebut, mensyukuri nikmat tersebut dengan apa? Dengan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah syaratnya. Dan yang ketiga yaitu menetapkan asmaul husna Allah Subhanahu wa taala dan sifatul ula. Baik. Nah, baru itulah setelah pengakuan tiga tauhid tersebut, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, barulah tauhid seseorang itu dikatakan sempurna. Nah, sedangkan orang musyrik yaitu saya tahu kok, mereka mengatakan saya mengakui kok kalau Allah itu yang menciptakan, yang memberikan kita rezeki. Nah, ketika mereka ditanya, disebutkan di dalam Al-Quran, nah, siapakah yang menciptakan? Siapakah yang mengatur alam semesta ini? La yaqulunna Allah. Mereka mengatakan Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah? Mereka mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan. Saya tahu kok Allah yang menciptakan, yang memberikan kita rezeki, kata mereka. Nah, setelah pengakuan mereka itu, muncullah kaidah yang kedua, yaitu ibadatul musyrikina alihatahum roja'an syafa'atahum wa qurbahum wa taqribahum ilallah. Nah, ibadahnya orang-orang musyrik, mereka beribadah kepada lebih dari satu Tuhan. Tujuan mereka itu apa? Tuhan-Tuhan tersebut dapat memberikan mereka syafaat dan bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih dekat. Mereka bilang kayak gini, beranggapan yang pertama mereka mengakui kan bahwasanya Allah itu yang menciptakan dan memberikan mereka rezeki. Nah, terus mereka bilang, tapi aku itu nggak mau nyembah Allah langsung karena aku itu banyak dosa. Nah,
Takutnya kalau aku menyembah Allah langsung dengan yang penuh dosa ini, banyak kesalahan ini, aku takut ibadahnya nggak diterima, kata mereka. Mereka beranggapan bahwasanya mereka tidak layak kalau langsung menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadinya mereka menjadikan adanya perantara antara ibadah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjadilah kesyirikan di sini ketika kita menjadikan antara ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adanya perantara. Nah, itulah di sana muncul kesyirikan. Nah, kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan perasaan mereka yang seperti inilah yang menimbulkan adanya permasalahan. Nah, mereka merasa bahwasanya ibadah mereka ditujukan langsung kepada Allah itu merupakan suatu aib, karena mereka dipenuhi dengan dosa, tidak layak langsung menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak seperti itu. Seharusnya kalau kita merasa banyak dosa, tinggal kita beristighfar, bertaubat, dan tidak mengulangi kesalahan kita, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini mafhum. Nah, barulah yang ketiga, anna syirkal musyrikina zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutanawwi' faqatalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Yang pertama, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan. Mereka tahu kok Allah itu Tuhan mereka. Namun yang kedua, mereka tidak menyembah Allah langsung, tapi mereka menyekutukan Allah, menjadikan perantara antara mereka dan Allah. Terus barulah muncul kaidah yang ketiga, bahwasanya kesyirikan orang-orang musyrik itu enggak satu, berbeda-beda. Barulah dirincikan. Yang pertama tadi secara umumnya saja ya, mereka itu menyekutukan Allah loh, kayak gitu. Terus barulah yang ketiga dirincikan. Ternyata kesyirikannya orang-orang musyrik itu bermacam-macam, bervariasi. Nah, barulah dirincikan di sini di kaidah yang ketiga, agar kita mengetahui bahwasanya kesyirikan orang-orang musyrik itu enggak satu loh. Nah, di sinilah kita diberitahukan bahwasanya ini dirincikan, ini. Inilah kesyirikan, kayak gitu. Gambarannya seperti yang menyembah malaikat, menyembah orang-orang muslim, menyembah orang-orang soleh. Nah, itu termasuk kesyirikan. Nah, di sini dirincikan di kaidah yang ketiga ini ya. Anna syirkal musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mutanawwi', bahwasanya kesyirikan orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermacam-macam, bervariasi. Namun mereka semua itu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yufarriq bainahum, dan Nabi tidak membedakan antara kesyirikan yang satu dengan yang lainnya. Semuanya diperangi. Selama itu kesyirikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menentang itu dan memeranginya. Nah, para sahabat juga begitu. Tentunya karena tujuan Nabi diutus itu untuk apa? Untuk menyampaikan tauhid. Nah, bukan untuk membela kesyirikan. Nah, makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak membedakan antara syirik yang satu dengan yang lainnya. Semuanya sama. Selama itu merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan, itu termasuk kesyirikan. Meskipun ibadah mereka itu ditujukan kepada orang-orang yang soleh, yang paling soleh di dunia ini. Nah, itu termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak layak ya. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala akan tapi kita menduakan Allah? Nah, disinilah dijelaskan di kaidah yang ketiga. Nah, barulah di kaidah yang keempat dijelaskan al-farqu baina syirkil awwalin wal mutaakhirin wa annal awwalin syirkahum fir rakha ammal mutaakhirin fir rakha wasyiddah fal wajib huwal hadharu min syirkil musyrikin fi syiddati war rakha. Nah, barulah di sini ternyata kesyirikan zaman dahulu dan zaman sekarang itu beda loh. Nah, di sini kita dijelaskan apa bedanya. Nah, adanya pertanyaan ya yang muncul, emangnya zaman sekarang itu ada orang-orang musyrik kayak gitu kan? Kan ajaran Nabi
ajaran agama Islam sudah tersebar di mana-mana. Emang ada orang yang melakukan kesyirikan pada zaman sekarang? Ada. Nah, barulah dijelaskan di sini ya. Terus bedanya apa kesyirikan zaman dahulu dan sekarang? Nah, kalau orang-orang zaman dahulu itu kesyirikannya, mereka itu menyekutukan Allah tatkala mereka senang, keadaan mereka senang, tidak terjadi apa-apa, tidak tertimpa musibah. Namun ketika mereka tertimpa musibah dan ketika keadaan mereka itu sulit, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan zaman sekarang kesyirikannya dalam segala hal, baik ketika mereka senang, ketika mereka ditimpa musibah, ketika mereka kesulitan. Nah, kesyirikan mereka itu sama, mereka tetap sama-sama melakukan kesyirikan. Namun di sini kita dijelaskan, berarti kesyirikan zaman dahulu itu lebih bagus dong daripada zaman sekarang? Enggak, yang namanya kesyirikan sama-sama syirik. Enggak ada yang bagus, enggak ada yang buruk. Semuanya sama-sama buruk, ya. Nah, namun itulah perbedaannya kesyirikan zaman dahulu dan zaman sekarang. Nah, fal wajibu huwa al-hadaru min syirkil musyrikin fi syiddati war-rakha. Nah, wajib bagi kita untuk menjauhi, meninggalkan segala kesyirikan, baik kesyirikan ketika dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan yang lapang, yang luas, ya. Semuanya kita tidak boleh melakukan kesyirikan dalam segala hal apapun, bagaimanapun keadaan kita. Tidak boleh kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah peringatan bagi kita ya. Al-hadaru, peringatan bagi kita semua agar meninggalkan segala jenis kesyirikan, segala bentuk kesyirikan bagaimanapun keadaan kita. Nah, baik dikala keadaan kita sempit ataupun dikala keadaan kita lapang. Tidak boleh kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu-satunya ilah Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari la ma'budu bihaqqin illallah, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Sampai di sini bisa difahami. Nah, ada 4 kaidah yang antuna perlu memahami 4 kaidah dasar tersebut. Nah, walaupun kelihatannya dasar, ya, masih pondasinya saja. Namun jika pondasi tersebut kokoh, insya Allah bangunan tersebut akan kokoh. Nah, kita saja banyak yang mengakui bahwasanya Allah itu maha melihat, namun tatkala ujian kita menyontek. Nah, apakah itu namanya kita mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Nah, itulah manusia zaman sekarang, ya. Saya tidak menyindir siapapun, namun itu pelajaran bagi kita semua, ya. Kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat. Namun kita menyontek dikala ujian, membuka buku. Dikala ujian, mumpung ujiannya online, nggak ada yang melihat. Nah, apakah itu bentuk pengakuan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu basir, maha melihat segala perbuatan kita, apa yang kita lakukan? Nah, itu sama saja tidak mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Nah, mana tauhid kita? Mana? Nah, oleh sebab itu, pondasi dasar ini penting bagi kita, ya. Jangan kita menyepelekan hal tersebut. Aku sudah paham kok, ini apa sih, ini gampang. Namun praktek kita yang susah, ya. Makanya ilmu itu tidak bisa dikatakan bermanfaat sebelum seorang tersebut mempraktekkannya, ya, mengaplikasikannya di kehidupannya, ya. Allah itu maha mengetahui kok, aku sudah tahu. Tapi ketika setoran kita membuka mushaf, kita menaruh adanya catatan di layar handphone, membuka mushaf ini aplikasi di layar handphone. Nah, apakah itu namanya bentuk tauhid kita? Mana tauhid kita di sini? Nah, disinilah dipertanyakan akidah kita. Apakah kita benar-benar mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu basir, alimun bima naf'al, maha mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, ayo aplikasikan ilmu kita. Nah, karena
sungguhnya ilmu yang bermanfaat itu merupakan salah satu amalan yang menyertai kita di alam barzakh nanti, di kuburan kita, akan menerangi kuburan kita, ya. Karena kita tidak akan merasakan kehilangan sesuatu yang bermanfaat bagi kita sebelum kita tidak akan merasakan nikmatnya mempunyai sesuatu yang bermanfaat itu sebelum kita kehilangan sesuatu tersebut, ya. Nah, nakhtatim hadzal liqa. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya lewat Telegram, ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin, ya Allah. Semoga Allah tetap memberikan kita hidayahnya, karena hidayah itu merupakan nikmat yang paling besar yang tidak ada yang mampu memberikannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, nakhtatim hadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, ya. Barakallahu fina.